Apa kabar sahabat gudang buku? Semua kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan masuk pada bagian ke-6 dari kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan judul Pembuatan Bahtera dan Tenggelamnya Kaum Nuh. Setelah Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab kepada kaumnya yang kafir, Allah kemudian menerima doa Nabi Nuh. Setelah itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk segera membuat bahtera yang besar. Konon, bahtera itu sangatlah besar. Belum pernah ada bahtera seperti itu, baik sebelum maupun sesudahnya. Allah menegaskan kepada Nabi Nuh bahwa jika telah datang perintah dari Allah dan azabnya telah menimpa kaumnya, dia tidak akan menarik kembali keputusannya itu. Pasalnya, boleh jadi di kemudian hari, hati Nabi Nuh menjadi berubah. Mungkin beliau merasa iba karena membayangkan penderitaan yang akan dirasakan oleh kaumnya akibat azab yang dahsyat nanti. Karena azab itu tidak seperti realita yang diprediksi oleh Nabi Nuh. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Quran Surah Hud ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 26-27. Maksudnya, pembuatan kapal atau bahtera itu berdasarkan perintah dari Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan pembuatannya di bawah pengawasan dan pantauan dari Allah, agar Allah dapat memberikan arahan dan bimbingan yang benar kepada Nuh saat Nabi Nuh membuat bahtera tersebut. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, lalu setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Quran Surah Hud ayat 38. Nuh berkata, "Jika kalian mengejek kami, sesungguhnya kami juga mengejek kalian, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami." Quran Surah Hud ayat 38. Kelak kamu sekalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Quran Surah Hud ayat 39. Mereka terus-menerus berada di dalam kekafiran. Oleh sebab itu mereka akan diberi azab yang dirasakan langsung oleh mereka di dunia, sementara di akhirat mereka juga akan mendapatkan yang sangat pedih dari siksa yang mereka dapat di dunia. Hal ini terjadi karena mereka mengingkari Rasul dan yang didatangkan di tengah-tengah mereka. Sebagian ulama salaf berkata, ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Allah memerintahkan beliau untuk menanam pohon sebagai persiapan bahan untuk membuat kapal atau bahtera. Selanjutnya beliau menanam pohon dan menunggu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, beliau membelah-belah kayu pohon tersebut. Ada pula yang mengatakan selama 40 tahun. Wallahu a'lam. Muhammad bin Ishaq berkata, dari Ats-Tsauri, kapal tersebut terbuat dari kayu jati. Ada pula yang mengatakan kapal tersebut terbuat dari kayu pohon sanubar. Demikian menurut penjelasan kitab Taurat. Ats-Tsauri berkata, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat kapal dengan ukuran panjang 80 hasta. Bagian dalam dan luar kapal dilapisi dengan ter. Beliau juga membuat haluan kapal untuk menahan gelombang air. Qatada berkata, panjang kapal tersebut 300 hasta dengan lebar 50 hasta. Inilah yang tertulis di dalam kitab Taurat sebagaimana yang aku lihat sendiri. Hasan Al-Basri berkata, panjang kapal itu 600 hasta dengan lebar 300 hasta. Sementara itu menurut Ibnu Abbas, panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Ada pula yang mengatakan bahwa panjang kapal tersebut 2000 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mereka semua berkata tinggi kapal tersebut 30 hasta dan bertingkat 3 lantai. Tiap-tiap tingkat tingginya 10 hasta. Lantai dasar untuk menampung berbagai jenis binatang, lantai tengah untuk menampung orang-orang atau manusia, dan lantai 3 atau lantai paling atas untuk menampung burung-burung. Adapun pintu kapal itu terletak di bagian samping dan memiliki penutup pada bagian atas dari setiap lantainya. Bahtera tersebut terbuat dari papan dan paku, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah di dalam surah Al-Qamar, yang artinya, lalu kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya lalu ketika perintah kami telah datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis binatang dan keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 27. Allah memerintahkan kepada Nuh suatu urusan yang sangat besar setelah pembuatan bahtera itu selesai. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut semua jenis binatang secara berpasangan ke dalam kapal. Beliau juga diperintahkan untuk mengangkut semua jenis tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan semua makhluk hidup lainnya agar kelangsungan hidup mereka tetap lestari dan terjaga. Beliau juga diperintahkan untuk mengangkut semua anggota keluarganya, kecuali anggota keluarga yang telah ditetapkan keputusan azab bagi mereka karena tidak beriman kepada Allah, termasuk istri Nabi Nuh dan anaknya yang bernama Yam. Allah juga mewajibkan beliau untuk mengikhlaskan azab yang tidak dapat terelakkan lagi. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh agar tidak berubah pikiran setelah keputusan datangnya azab yang sangat pedih telah tampak nyata bagi kaumnya yang ingkar itu. Sesungguhnya keputusan Allah merupakan ketetapan yang mutlak dan tidak dapat diubah lagi. Dia maha berkehendak terhadap apa yang diperbuatnya. Adapun arti at-tanur atau tanur menurut mayoritas ulama adalah permukaan bumi. Semua wilayah di permukaan bumi memancarkan sumber-sumber air yang deras. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, at-tanur adalah sumber mata air di India. Sementara itu menurut Asy-Sya'bi, at-tanur itu terdapat di Kufah, yaitu kota yang ada di Irak. Menurut Qatada, at-tanur berada di Jazirah Arab. Sebagian ulama menyebutkan riwayat hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata, jenis burung yang pertama kali masuk ke dalam kapal Nabi Nuh adalah kakatua atau sejenis burung betet. Sementara itu, jenis hewan yang terakhir masuk adalah keledai. Adapun iblis masuk ke dalam kapal dengan bergelantungan pada ekor keledai. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang-orang yang ikut bersama Nuh ke dalam kapal. Ibnu Abbas meriwayatkan, ia berkata, jumlah mereka 80 orang, termasuk para wanitanya. Ka'ab al-Akhbar meriwayatkan jumlah mereka 72 orang. Ada pula yang mengatakan bahwa jumlah mereka hanya 10 orang. Ada juga yang mengatakan bahwa para penumpang di dalam kapal adalah Nabi Nuh, 3 anak beliau, 4 ipar perempuan dan istrinya Yam. Sementara yang diketahui, Yam adalah putra Nabi Nuh yang menjauhkan diri dari beliau, yaitu mengingkari dakwah ayahnya dan menempuh jalan yang menyimpang dari kebenaran. Namun pendapat ini menyelisih makna lahiriah pada ayat yang telah disebutkan bahwa para penumpang kapal terdiri dari anggota keluarga Nabi Nuh yang beriman dan sekelompok orang-orang yang beriman pada risalah dan dakwah beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama diriku. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 118. Adapun istri Nabi Nuh adalah ibu dari semua anak Nabi Nuh, yaitu Ham, Sam, Yafits, dan Yam. Anak Nabi Nuh yang bernama Yam disebut oleh ahli kitab atau Bani Israel dengan nama Kan'an, yang akhirnya tenggelam dihempas oleh banjir besar karena tidak beriman. Adapun anak Nabi Nuh yang bernama Abir telah meninggal dunia sebelum terjadi banjir. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa Abir termasuk orang yang tenggelam bersama orang-orang kafir, karena ia termasuk di antara orang-orang yang lebih dulu ditetapkan kekafirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 28-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran Surah Hud ayat 42. Ayat tersebut menunjukkan begitu besarnya gelombang air yang Allah turunkan sehingga gelombang air tersebut seperti gunung-gunung. Allah menurunkan hujan yang sangat deras dari langit,
yang intensitas dan kapasitasnya belum pernah terjadi dimanapun di bagian bumi, baik sebelum maupun sesudahnya, hingga menyebabkan banjir besar yang gerakan airnya seperti gelombang yang menjulang tinggi. Allah juga memerintahkan bumi agar memancarkan air dari segala penjuru di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami, ketika air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu sekalian ke dalam bahtera. Quran Surah Al-Haqqah ayat 11. Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu sekalian dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Quran Surah Al-Haqqah ayat 12. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa air terus bergerak naik hingga mencapai ketinggian 15 hasta di atas gunung yang berada di bumi. Pendapat ini menurut informasi yang didapat dari ahli kitab. Ada yang mengatakan bahwa ketinggian air mencapai 80 hasta dan menggenangi seluruh permukaan bumi. Semua dataran rendah dan dataran tinggi, semua wilayah pegunungan dan kawasan pesisir, sehingga tidak tersisa lagi satu makhluk hidup di muka bumi, baik yang besar maupun yang kecil, kecuali mereka yang berada di bahtera bersama Nabi Nuh. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nuh memanggil anaknya, sementara anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Nuh berkata, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungi diriku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi pada hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Lalu gelombang menjadi penghalang antara keduanya, hingga jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 42-43. Anak Nabi Nuh tersebut bernama Yam, saudara kandung dari Sam, Ham dan Yafits. Yam termasuk orang kafir yang melakukan perbuatan tidak baik. Ia mengingkari ajaran agama bapaknya sehingga ia termasuk orang yang dibinasakan bersama kaum Nabi Nuh yang kafir. Setelah gelombang air yang sangat besar tersebut telah memenuhi semua permukaan bumi dan kaum Nabi Nuh yang kafir telah ditenggelamkan dan telah dibinasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan difirmankan, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, yaitu hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Al-Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud ayat 44. Selamatlah Nuh bersama keluarga dan kaumnya yang beriman. Kemelut yang tidak berkesudahan selama 950 tahun antara beliau dan kaumnya tuntas sudah. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.